Terakhir, Iran menjadi sorotan dunia oleh karena sikapnya yang tegas terhadap Israel. Namun begitu, tradisi mana yang membuat Anda menjadi bingung, pun bahkan kagum setelah tahu, bahwa ternyata ada tradisi seperti dalam bahasan ini di dunia. Dari sekian banyak tradisi, mungkin kamu harus tahu tentang tradisi yang tak biasa di Iran. Sebelum jauh pada bahasan tradisi aneh di Iran, Iran dikenal sebagai salah satu bangsa negara Persia, dan secara resmi bernama Republik Islam Iran. Negara ini merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Barat. Meski ada stigma, bahwa negara ini telah dikenal penduduk lokal sebagai Iran, sejak zaman kuno, namun hingga tahun 1935 Iran masih disebut sebagai Persia, di dunia Barat. Bahkan, pada tahun 1959, Mohammad Reza Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran sendiri adalah sebuah perkataan, Arya, yang berarti tanah bangsa Arya. Lebih lanjut, seharian ini, dunia dihebohkan dengan serangan Iran ke Israel. Mengutip dari yang dilansir oleh AB dan AFP, serangan tanggal 1 April itu menewaskan 16 orang, termasuk 2 jenderal Iran. Bahkan, 2 jenderal Iran itu adalah Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahedi dan perwira tinggi lainnya, Brigadir Jenderal Muhammad Hadi Haji Rahimi. Tidak hanya itu saja, ternyata peristiwa di Damaskus ini penting untuk memahami serangan balasan Iran ke Israel. Hingga kemudian serangan tersebut disebut didalangi oleh Israel, meski ada pengakuan bahwa Israel tidak membantah dan tidak juga mengonfirmasi tuduhan itu. Iran kemudian bertekad membalas serangan tersebut. Terjadilah serangan Iran pada Sabtu waktu setempat, kemarin. Ratusan drone dan rudal Iran meluncur ke Israel. Demikian itu, menyebabkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan istrinya, Sarah, sembunyi, di villa mewah milik pengusaha Yahudi Amerika, Simon Falik pada saat Iran melakukan serangan balik pada Sabtu malamnya. Lain daripada itu, tradisi yang tak biasa di Iran adalah kawin dengan waktu sesaat saja. Di tradisi aneh ini, warga Iran bisa menentukan berapa lama pernikahan yang dipilih, mulai dari hanya hitungan menit atau bahkan puluhan tahun. Sebagaimana yang dilansir Vokatif, tradisi ini adalah cara bagi pria dan wanita lajang, orang Iran yang bercerai, dan remaja dewasa yang belum waktunya untuk berhubungan badan. Demikian itu oleh sebab, di bawah hukum Iran, pasangan yang belum menikah tapi berhubungan badan atau bahkan berkencan dan berpegangan tangan, mereka dapat ditangkap, didenda, atau bahkan dicambuk. Lebih jauh, untuk pengantin pria harus membayar jumlah kompensasi yang telah ditentukan kepada istri jangka pendeknya. Soal jangka waktu, durasi diatur dalam kontrak pernikahan, hampir seperti sewa apartemen. Baik jangka waktu pernikahan maupun mahar harus disepakati dalam kontrak pribadi terlebih dahulu. Sejatinya, pernikahan bisa berlangsung hanya beberapa jam atau beberapa tahun. Ketika waktunya habis, seorang wanita harus menunggu 2 periode menstruasi sebelum menikah lagi. Dia juga harus muslim, atau setidaknya monoteistik. Menurut tradisi yang ada, para pria bisa mencarinya melalui situs bernama Hafezun. Nantinya, mereka bisa memilih calon pasangan sesuai dengan status cadar atau sejauh mana wanita menutupi wajah dan tubuh mereka di depan umum. Pengguna juga dapat memfilter pilihan berdasarkan karakter, status sosial ekonomi, stabilitas keuangan, kecantikan, atau kriteria lainnya. Selanjutnya, kedua, para pria dapat mencari etnis pilihan Iran mereka seperti Persia, Azeri, Kurdi, Lur, Balok, Arab, atau Turkmenistan. Bahkan mereka juga dapat mencari berdasarkan harga mobil, karena mobil adalah salah satu simbol status terpenting di negara ini. Khawatir akan stigma sosial, banyak wanita memilih untuk tidak menggunakan foto mereka. Hafezun memungkinkan mereka mencari pasangan secara anonim. Menurut ulasan pada halaman Facebook Hafezun, situs tersebut saat ini memiliki lebih dari 100.000 pengguna. Dari jumlah tersebut, hanya 11.000 yang berjenis kelamin perempuan. Halaman Facebook digunakan oleh banyak orang dengan cara yang sama seperti situs itu sendiri, meskipun mereka tidak harus membuat profil. Berdasar telusuran kami, bahwa dalam satu postingan, seorang wanita hanya menetapkan maharnya sebesar $40.000 Amerika atau setara 594 juta rupiah. Jumlah tersebut terbilang sangat besar di Iran. Secara historis, awalnya, pernikahan sementara di Iran ditujukan untuk para janda. Itu akan memungkinkan mereka untuk menikah lagi, seringkali dengan pria yang lebih kaya yang bisa merawat mereka. Faktanya,
Jenis kawin satu ini yang paling umum terjadi antara pria yang lebih kaya dan seorang janda atau janda yang lebih miskin. Meskipun tidak disukai oleh masyarakat, pernikahan sementara telah bertahan selama berabad-abad, meskipun bukan untuk semua orang. Kini, semakin banyak orang Iran yang bertemu dan berkencan melalui Facebook dan Instagram, serta menolak aturan negara yang lebih konservatif. Namun begitu, bahwa selain kawin semacam ini, kini banyak juga warga Iran yang berkencan dan bahkan hidup bersama, meskipun pasangan manapun yang membuat pilihan ini harus mengambil risiko untuk dihukum. Lain daripada itu, sebagai negara yang tua, Iran mempunyai sejarah yang panjang dalam kesenian, musik, puisi, filsafat, dan ideologi. Negara ini juga bisa dikatakan menakjubkan, kebudayaan Iran telah lama memengaruhi kebudayaan-kebudayaan lain di Timur Tengah dan Asia Tengah. Pada masa pra-Islam, Iran adalah salah satu kekaisaran terkuat di dunia karena prestasinya menguasai wilayah dari Asia Selatan melewati Timur Tengah hingga penjuru Balkan di Eropa dan Mesir. Soal bahasa, bahasa Persia, salah satu bahasa tertua di dunia, berdampak kuat pada perkembangan bahasa Armenia, sementara pemerintahan Kores yang agung dicirikan dengan adanya prasasti pertama tentang hak asasi manusia, beserta pemulangan Bani Israel dari Mesopotamia kembali ke Palestina, yang membuatnya dianugerahkan gelar Mesias dan mempengaruhi perkembangan Alkitab Ibrani. Pasca demikian itu, setelah Islam diperkenalkan, bahasa Persia bukannya lenyap seperti yang terjadi pada bahasa-bahasa lain di Timur Tengah, namun malah menjadi bahasa pertama yang dapat mendobrak dominasi bahasa Arab dalam budaya Islam. Hal menarik lainnya tentang Iran, bahwa kebanyakan karya tulis Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Persia sebelum diterjemahkan lagi ke bahasa-bahasa lain, dan literatur orisinil Persia juga berkembang pesat. Shahnameh, sebuah karya mengenai sejarah negara Iran yang ditulis Ferdowsi adalah salah satu contoh. Setelah budaya Arab meredup pada akhir zaman kejayaan Islam, Iran menjadi tempat perantara budaya Islam sebelum disebarkan ke Asia Tengah dan Asia Selatan. Alhasil, bahasa Persia menjadi bahasa kelas atas di daerah sana, paling tidak sampai bangsa Turk mulai mendominasi kawasan Asia Tengah dan Eropa, dan mereka sekalipun juga terpengaruh, ditunjukkan oleh bahasa Turki Utsmaniyah, di mana setengah dari kosakatanya adalah kata serapan dari bahasa Persia. Kesusastraan Iran juga tidak kurang hebatnya. Sastrawan Iran yang terkenal ialah Rumi dan Saadi. Mereka merupakan ahli sufi, dan banyak menyumbang dalam puisi-puisi sufi.